Salam dan bahagia semua, perkenalkan nama saya Dika Haryani Putri dengan NIM 2019-008346 dari Padepokan 53 KKN UST. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang implementasi trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang siapa sih Ki Hajar Dewantara ini. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau memulai perjalanan pendidikannya di ILS. ILS ini merupakan sekolah rendahan untuk anak-anak Eropa pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah tamat dari ILS, Suwardi melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dokter Bumi Putra atau Stopia. Namun, tidak bisa menamatkan pendidikannya karena sakit. Suwardi kemudian terjun ke dunia jurnalistik dan berkiprah pada beberapa surat kabar dan majalah yang terbit pada saat itu. Di antara surat kabar tempat Suwardi bekerja antara lain Sediotomo, The Express, Utusan Hindia, Hidden Java, Kaum Muda, dan Pusara. Saat menjadi jurnalis, inilah Suwardi mulai lantang menyampaikan kritik-kritikannya terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang terus menindas rakyat Indonesia. Selain bekerja, Suwardi juga aktif ikut organisasi. Salah satunya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Memasuki tahun 1912, tepatnya 25 Desember 1912, Suwardi mendirikan Indes Parti yang menjadi partai politik nasionalis pertama di Indonesia. Namun, Indes Parti tidak mendapat izin dari pemerintahan Hindia Belanda. Suwardi lantas mendirikan Komite Bumi Putra pada tahun 1913. Saat itu, Belanda berniat menggelar perayaan besar-besaran untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Prancis. Akan tetapi, rencana tersebut ditolak oleh Suwardi. Dia bahkan mengkritik perayaan itu dengan tulisannya yang berjudul "Andai Aku Seorang Belanda". Dalam tulisan itu, Suwardi berandai-andai jika menjadi orang Belanda, maka dia tidak akan mengadakan perayaan kemerdekaan di negeri yang dijajah. Akibat dari tulisan itu, Suwardi ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Pembuangan itu diprotes oleh Cipto Mangunkusumo dan Louis Dekker. Belanda kemudian menangkap dua orang itu, dan ketiga tokoh tersebut akhirnya dibuang ke negeri Belanda. Sepulang dari pengasingan, Suwardi mendirikan perguruan bercorak nasional. Nama perguruan itu adalah Institut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tahun 3 Juli 1922. Pada tanggal tersebut pula Suwardi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Tak hanya mengubah nama Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara juga menanggalkan gelar kebangsawanannya dengan tujuan agar bisa lebih dekat dengan rakyat. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang masih diterapkan hingga saat ini. Semboyan itu berbahasa Jawa yang bunyinya Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangungkarso, dan Tudwuri Handayani. Arti semboyan tersebut di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, sementara di belakang memberi dukungan. Pada masa kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Menteri Pengajaran Indonesia.
yang fungsinya seperti Menteri Pendidikan saat ini. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Barata, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu contoh implementasi trilogi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu Ingarsa Suntolodo, yang artinya sebagai pemimpin, terkadang kita perlu berdiri di depan dan memimpin pasukan. Ini penting, terutama jika pasukan kita terdiri dari orang-orang yang kurang berpengalaman. Cara paling mudah memimpin pasukan adalah menjadi teladan, dan cara paling mudah menjadi teladan adalah practice what you preach, artinya menjalankan yang Anda khotbahkan, yang Anda suarakan, seperti itu. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa. Karsa artinya kemauan, kehendak atau niat. Dalam beberapa artikel, karsa sering disalahartikan sebagai prakarsa atau ide, dan tentu saja karsa berbeda dengan prakarsa. Terkadang sebagai pemimpin, kita perlu di tengah-tengah membangun pasukan dan berjuang bersama anak buah. Biasanya kondisi ini terjadi ketika anak buah Anda belum terlalu mengerti tugas dan kewajibannya, yang mereka sedang menghadapi pekerjaan sulit. Anda perlu membiarkan mereka melakukannya sendiri, tetapi dengan membangun jiwa mereka agar semangat dan termotivasi. Anda perlu membiarkan mereka melakukannya sendiri, tetapi dengan membangun jiwa mereka agar semangat dan motivasi mereka tetap membara. Di tengah-tengah mereka, Anda menjadi motivator dan membangun semangat. Presiden Soekarno sangatlah hebat dalam hal ini. Yang terakhir yaitu ada Teduri Handayani. Nah, yang ketiga ini pasukan Anda sudah mampu melakukan pekerjaan mereka. Kini tugas sudah lebih mudah. Anda tetap step back dan berdiri di belakang, memberikan dorongan dan coaching. Biarkan mereka bertugas dan tugas Anda mengamati hasil pekerjaan mereka. Nah, itulah contoh implementasi trilogi kepemimpinan yang harus Anda kuasai agar menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi anak buahnya dan menjadi suri tauladan untuk mereka. Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini tentang implementasi trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Jika ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.